Ya nyatanya Yesus sudah di surga, ya. Kalau Muhammad jelas jadi debu sudah, ya. Dia mati selama-lamanya sampai hari ini masih disalawatkan, didoakan. Iya atau tidak, bro? Jadi Yesus itu menyembah Allah, sujud kepada Allah, tidak menyembah kepada Yesus, tidak makan babi, tidak merasulkan Paulus, tidak mengkitabkan gospel, lalu kemudian tidak menjadi Kristen, sunat dia, puasa dia, bersyahadat dia, mengajarkan memperbanyak amal kebajikan. Begitu dia mati, ternyata masuk surga. Alhamdulillah, berarti wakil daripada umat Islam sudah ada di sana, membuktikan bahwa ajaran seperti yang dianut oleh Yesus itu adalah ajaran yang benar. Nah sekarang ada tidak wakilnya penyembah-penyembah Yesus, manusia berkulub yang sudah ada di surga? Silakan. Kok mengikuti keinginan iblis? Makanya kamu itu kalau ini baca Injil dan Taurat, ya. Al-Baqarah 2 ayat 121. Umis harus memahami Injil dan Taurat. Kalau tidak rugi, ya. Kematian kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan dan digenapi. Yesus mati itu untuk menggenapi. Makanya faktanya apa? Yesus bangkit. Dia tidak mati selama-lamanya karena dia menggenapi firman Tuhan. Tetapi kalau nabimu jelas mati sampai hari ini. Kalian malahan berselawat terus, doakan kan? Bahkan Allahmu juga sama malaikat sibuk mendoakan nabimu loh. Bagaimana bisa begitu, bro? Jelaskan. Kaitannya dengan salawat, kami umat Rasulullah Muhammad SAW itu bersalawat kepada junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW, ya semata-mata selain untuk memuji dia, menyanjung dia, ya kami juga tentu mengharapkan adanya syafaat. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat, ya, kepadamu sekali saja, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan dan juga menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Tentu kami umat Islam mau dong. Ya, jadi bukan karena Rasulullah Muhammad SAW itu tidak selamat, tidak. Tetapi tujuan daripada bersalawat itu adalah kembali kepada siapa yang mengucapkan salawat itu. Ada manfaat daripada pengucapan salawat kepada Rasulullah. Apa itu? Yaitu keselamatan. Ya, di dalam hadis Tirmizi dikatakan, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat nanti di surga adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Jadi barang siapa yang bersalawat kepada beliau, maka kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaan saya, ada tidak dalilnya barang siapa yang menyembah Yesus, maka akan diselamatkan oleh Yesus? Silakan tunjukkan dalilnya. Selamat sore Kang Juma. Piye kabare? Alhamdulillah baik, Bang Hasan Wijaya. Ya, syukur alhamdulillah Anda punya nyali untuk menanggapi VN saya. Tadi di atas pertanyaan Anda saya sudah jawab. Ada 2 pertanyaan, ada 2 permasalahan. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada di surga. Itu adalah sesuatu ungkapan yang sangat membuat umat Islam itu senang. Kenapa? Karena Yesus telah mewakili umat Islam. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus berpuasa, Yesus bersunat, Yesus tidak menuhankan dirinya, Yesus tidak menyembah kepada roh-roh, Yesus tidak menyembah kepada burung merpati, Yesus tidak menyembah kepada manusia bernama anak Maria, kemudian Yesus tidak makan babi, Yesus bukan Kristen, Yesus tidak merasulkan Paulus dan lain-lain. Alhamdulillah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, dan itu umat Islam lakukan setiap saat. Wakilnya sudah ada di surga menurut Anda, yaitu Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya yang tadi, apakah ada wakil dari orang-orang Kristen yang menyembah Yesus, manusia berkulub, sudah ada di surga? Apakah sudah ada wakilnya? Itu yang pertama. Kedua,
Tujuan kami bersalawat itu jelas bukan karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diselamatkan, bukan. Tetapi semata-mata siapa yang bersalawat kepada beliau, maka beliau akan mendapatkan kebaikan, beliau akan mendapatkan keselamatan. Jadi salawat itu kembali kepada siapa yang mengucapkan, bukan tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tertuju kepada siapa yang mengucapkan salawat itu sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam pernyataannya, manusia yang paling berhak bersamaku kelak di surga itu adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Sekarang ada tidak Yesus mengajarkan, barang siapa yang menyembahku maka dia akan bersamaku dalam surga? Silakan bang. Hade, takut. Emang kamu hantu? Ada-ada aja. Iya juga ya, saya kan bukan hantu ya kan. Tidak seperti murid-murid Yesus ketika Yesus itu keluar dari tersada dari pingsannya, itu dia muncul tiba-tiba di tengah-tengah muridnya di dalam Lukas 24 ayat 36, di ayat 37-nya itu murid-muridnya ketakutan karena mengira Yesus itu adalah hantu. Benar juga. Alhamdulillah kalau Anda tidak takut dengan VN saya, sekarang Anda jawab. Saya sudah menyatakan kepada Anda, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang bersalawat kepadaku maka dia paling berhak mendapatkan syafaatku kelak dan dia akan bersamaku di surga. Itu menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya minta kepada Anda penyembah Yesus, ada tidak pernyataan Yesus barang siapa yang menyembahku maka dia akan bersamaku di surga? Silakan. Baik, ya Bang Jul ya, kita debat santun saja ya. Jadi kalau Anda kita hujat-hujat, lebih baik kita sudahi ya. Di sini saya tidak mencari musuh, tapi mencari teman ya. Kamu tadi sampaikan tadi ya, Yesus berpuasa segala. Oke, saya tanya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Apakah umat Islam melakukan itu? Ya. Nah, pertanyaan Bang Jul, saya jawab ya. Apakah kami menyembah manusia berkuluk? Kami tidak pernah menuhankan manusia. Inilah kebanyakan umat Islam yang menuduh seperti itu. Tapi kami menyembah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri ya, seperti itu. Oke, saya memang bukan penghujat. Saya adalah penginjil jalanan yang senantiasa meluruskan pemahaman sesat yang diimani oleh teman-teman Kristen di luar sana, termasuk Anda, yang berasumsi tentang Yesus. Nah, Anda mengatakan bahwa Yesus itu berpuasa. Mau 40 hari ke, mau 40 tahun ke, yang jelas Yesus itu berpuasa. Membuktikan bahwa dia menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, karena upah daripada dia menghambakan diri kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, alhamdulillah menurut Anda, dia sudah ada di surga. Berarti itu adalah wakilnya umat Islam, orang yang berpuasa. Meskipun syariatnya berbeda, tetapi yang paling terpenting kemudian adalah Yesus berpuasa. Kami berpuasa, ya. Tidak masalah 40 hari atau 30 hari. Yesus sesuai dengan syariatnya, yaitu hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33. Itu sering saya ajarkan kepada teman-teman Kristen yang lain supaya tersadarkan bahwa Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Lalu kemudian Anda mengatakan, Anda tidak menyembah manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi mau tidak mau Anda harus mengimani Yesus sebagai manusia. Kalau tidak atau keluar daripada konsep itu, berarti Anda adalah penyesat. Sekarang, berdasarkan ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, apakah Anda ingin mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia? Silakan. Itu yang jelas. Oh, kalau kisah itu yang jelas ya. Ya namanya kan murid Yesus belum mengenal pribadi Yesus. Wajarlah Bang Juma. Kan ya enggak? Ya. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Di Quran Bang Juma juga jelas ya, di Ajub 61. Isa adalah jalan yang lurus dan benar. Ada hadis yang mengatakan golongan yang dijaga
Allah dari api neraka adalah golongan pengikut Isa, bukan pengikut Muhammad. Iya atau tidak? Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Ya, sekarang apakah jalan yang Anda lalui menjadi Kristen, makan babi, tidak sunat, menyembah kepada Yesus, itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Silakan. Oke, Bang Juma katanya penginjil jalanan. Coba bisa tunjukkan nggak Injil yang asli? Ya, tunjukkan Injil yang asli. Terus yang kedua, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak masalah mau berapa aja. Kok bisa begitu? Kalau emang Bang Juma mengikuti Yesus, firmannya tertulis, ya berpuasa 40 hari, 40 malam. Jangan kamu mengarang-arang semau kamu, Bang Juma, gitu loh ya. Silakan jawab. Ya. Sebenarnya yang dimaksud penginjil jalan di sini adalah sosok yang akan mengajarkan kepada Anda bahwa Injil yang diajarkan oleh Yesus itu telah dirubah-rubah. Jadi kalau Anda minta Injilnya Yesus itu mana ya, tentu saya tidak bisa menunjukkan. Kenapa? Karena Injil itu sendiri sudah tercemar, sudah dirubah-rubah. Al-Quran menerangkan itu sangat jelas. Dan kitabmu pun menerangkan itu sangat jelas. Contoh, Lukas. Kitabnya Lukas. Kita tahu bahwa Yesus itu datang mengajarkan kerajaan Allah. Ya, dia memberitakan tentang Injil kerajaan Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Posisi Yesus di situ adalah sebagai utusan. Dan mereka di situ adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Anda sendiri tidak percaya kalau Yesus itu ada utusan. Malah Yesus mengatakan firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian ketika Anda mencari Injil yang asli, justru saya yang harus bertanya kepada Anda. Karena saya sebagai penginjil jalanan, tugasnya adalah menerangkan bahwa Injilnya Yesus telah mengalami perubahan-perubahan. Sehingga hanya menyisahkan terjemahan demi terjemahan. Pembuktian. Yesus menerangkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana firman-firman itu? Kamu nggak bisa tunjukkan, bukan? Yang kamu bisa tunjukkan, yang saudara bisa tunjukkan hanya kitab Lukas. Apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas? Apakah Yesus mengajarkan kitab Markus? Apakah Yesus mengajarkan kitab Yohanes? Tentu tidak. Jadi ada pengajaran-pengajaran Yesus yang kemudian sudah tidak sampai kepada tangan Anda. Itulah maksudnya tujuan saya datang sebagai penginjil jalanan untuk mengajarkan Anda bahwa kitabnya Yesus itu sudah diobrak-abrik. Ya, Anda harus mengenal bagaimana kemudian tipikal kaumnya Yesus, murid-muridnya Yesus. Bangsa Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Bahkan ketika Yesus datang, Yesus ditolak. Dia ditolak sebagai nabi, dia ditolak sebagai Mesias, bukan ditolak sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bani Israel tidak pernah memimpikan, tidak pernah ada dalam pijakan paradigma berpikir mereka berdasarkan agama dan juga kitab suci mereka bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu bisa berubah menjadi makhluk. Hanya ada dalam ajaran pagan ya yang mengatakan dewa-dewa nuzul ke muka bumi menjadi makhluk. Nah, pertanyaan saya tadi, Anda belum menjawab. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Yesus sudah mengajarkan, akulah jalan, akulah hidup, akulah keselamatan. Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Kenapa Anda justru menyembahnya? Siapa yang mengajari Anda menyembah Yesus? Silakan. Oke, soal makan babi ini ya saya tegaskan ya. Di dalam perjanjian baru ya, makan babi itu tidak haram ataupun kata-kata kasar ya. Tetapi makan babi itu bersih dan tidak bersih. Seperti itu ya. Nah, babi emang binatang diharamkan. Di dalam Imamat 11 ayat 6. Binatang yang diharamkan adalah babi, luwak, onta, dan kelinci. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari 2485, itu Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Bagaimana Nabi makan binatang yang diharamkan? Itu masuk surga apa neraka, Bang Juma? Silakan jawab. Saya sudah menerangkan kepada Anda, hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel.
bukan di luar dari Bani Israel. Bahkan Yesus diutus itu hanya untuk Bani Israel. Camkan itu, catat, dan pahami baik-baik. Hukum Taurat hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah hidup, Yesus itu adalah keselamatan, Yesus itu adalah jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu tidak diikuti, kenapa Anda justru menyembahnya? Kenapa tidak ikut kepada Yesus? Yesus tidak makan babi, Yesus bersunat, Yesus kuduskan hari Sabat, Yesus menyembahnya kepada Allah, Yesus berpuasa. Tapi kenapa Anda kemudian tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dipraktekkan oleh Yesus? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, ya, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengarkan perkataan siapa sampai Anda menyembah Yesus? Silakan. Bang Juma, jangan panjang-panjang ya. Kamu ngomong penginjil jalanan, berarti kamu sudah memahami Injil. Iya kan? Kamu katakan Injil diubah-ubah. Silakan tunjukkan Injil yang asli. Quran surah 2 ayat 21 jelas berkata, ya, umis harus memahami Injil dan Taurat, kalau tidak rugi. Al-Maidah 5 ayat 46 juga tertulis, kami membenarkan bahwa Injil dan Taurat adalah tuntunan bagi orang bertakwa, ya. Nah, tadi kamu ngomong di Lukas tadi, Yesus menyembah kepada Allah. Nah, saya tanya sama kamu, Yesus kan sujud menyembah kepada Allah Bapa di surga. Matius 26 ayat 39. Apakah umat Islam percaya kepada Allah Bapa di surga? Jawab, silakan. Kan saya sudah bilang sama Anda, sebagai penginjil jalanan, tugas saya adalah mengajarkan kepada Anda semua untuk memahami bahwa ajaran Yesus itu sudah diobrak-abrik. Ngerti enggak sampai situ, kawan? Kalau Anda ingin mencoba mengambil ayat seperti yang Anda terangkan tadi, seperti yang Anda asumsikan ya di dalam surah salah satunya Al-Maidah ayat 46. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dalil ini jelas. Kami iringkan jejak mereka. Siapa itu? Nabi-nabi Bani Israel. Dengan Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Kalau sudah disebutkan anak laki-lakinya Maryam, berarti ya itu sudah pasti bukan Tuhan. Jangan mimpi ada manusia melahirkan Tuhan. Membenarkan kitab yang ada sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi Yesus itu membenarkan Taurat, bukan malah merubahnya seperti pemahamanmu. Bahwa dengan datangnya Yesus mati di tiang salib, maka manusia dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti, seperti yang diimani oleh Kristen, hukum Taurat itu adalah kutuk. Salah. Al-Quran menerangkan, Yesus atau Isa membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Bukan malah menjadikan Taurat itu sebagai kutuk. Dan kami telah memberikannya kepadanya kitab. Apa itu kitab? Itu adalah pengajaran. Ya. Kitab yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Yang kemudian dikitabkan, yang kemudian dibukukan. Lalu kemudian diterangkan, di dalam pengajaran-pengajaran Yesus itu ada petunjuk dan cahaya, ada yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Coba. Yaitu Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, apakah Anda bertakwa? Tidak, Anda ada orang kufur. Orang yang mengingkari kerasulan Isa alaihissalam. Orang yang mengingkari atas pengutusan Allah terhadap Yesus untuk Bani Israel saja. Anda adalah orang yang ingkar, bukan orang yang bertakwa. Ya. Lalu kemudian kitab pengajaran Yesus itu diterangkan di dalam Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaruna bih thamanan qalila. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang Kristen yang membuat kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Dia katakan ini adalah Injilnya Yesus.
untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Sementara ya, Yesus tidak pernah mengenal Lukas, kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Jadi sangat jelas bahwa Al-Quran sudah menerangkan, kitabmu itu adalah kitab buatan tangan ahli kitab. Ya, orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Dan tulisan mereka dihadiahkan kepada siapa? Penganut-penganut ajaran pagan, Tepolius yang mulia dan seterusnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan, silakan cari Injil. Injil yang asli itu sudah tidak ada. Sudah dirubah-rubah. Sebagai penginjil jalanan, tugas saya untuk menyadarkan Anda itu. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan masih ada yang asli, saya sudah mengatakan sudah dirubah-rubah, berarti sudah tidak ada yang aslinya. Kalau Anda mengatakan masih ada yang asli, tunjuk kitab yang mana yang diajarkan oleh Yesus. Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Yohanes kah? Ketika dia keliling di Galilea. Silakan. Bang, abang ngomong penginjil jalanan, ngomong Injil sudah diobrak-abrik, ya. Berarti Anda kan sudah memahami Injil yang asli kalau begitu kan? Dalam hadis juga Rasulullah berkata, ya, dia meletakkan tangannya di atas Injil dan Taurat dan dia katakan itu adalah firman Allah dalam hadis. Ini pun didukung di Al-Maidah 5 ayat 46. Kami membenarkan Injil dan Taurat merupakan tuntunan bagi orang yang bertakwa. Ayo, kita jangan melebar dulu. Fokus ke sini. Tunjukkan Injil yang asli ya. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan, berarti Anda fitnah. Ya, Bang Juma, silakan tunjukkan. Sorry, maaf, Bang Hasan, tadi ada telepon dari saudara saya dari Kalimantan ya. Jadi saya harus angkat karena beliau adalah salah satu saudara kebanggaan saya, ya, Bang Ibrahim. Jadi gini, ketika Anda mengatakan tunjukkan Injil yang asli, saya justru ingin bertanya kepada Anda, yang ada di tangan Anda sekarang itu adalah Anda katakan sebagai Injil. Sebutlah Injil Injil Lukas. Ya, meski lidah saya alergi menyebut itu. Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Nah, sekarang Anda sadar kan, ketika Yesus keliling Galilea, dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Nah, Injil mana yang diajarkan kemudian? Apakah Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Coba. Anda harus terangkan ini dulu. Kalau Anda mau saya tunjukkan Injil yang asli. Kalau Anda sudah menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Yesus, ya, maka akan saya tunjukkan kepada Anda Injil asli yang dimaksud oleh Al-Quran. Dan ingat, saya sudah membacakan kepada Anda. Kalau Anda tidak memahami lebih jauh, maka saya sadarkan untuk yang kedua kalinya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celaka besarlah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah sekarang Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu kitab dari mana itu? Siapa yang memberikan dia pengajaran sampai mereka itu menuliskan sebuah kitab yang Anda imani saat sekarang? Ya, saya simpulkan ketika Anda minta saya menunjukkan Injil yang asli. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya sebelum saya menjawab. Injil di antara keempat gospel yang Anda pegang, yang mana di antara keempat gospel itu yang diajarkan oleh Yesus ketika dia di Galilea? Silakan. Bang Juma, maaf saya dinas dulu. Tapi satu hal yang saya tekankan. Tadi Anda awal-awal mulai mengatakan penginjil jalanan. Kalau Anda punya gelar seperti itu, berarti Anda sudah mempelajari Injil yang asli. Ya, singkat aja ya, bahwa penyanyian lama, penyanyian baru itu adalah sejarah ya. Di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi dan nubuat-nubuatan itu terjadi yang ditulis oleh murid Yesus, Markus, Lukas, Matius, ya. Nah, itu kami imani sebagai firman Allah. Ya, kami imani sebagai firman Allah. Ya, sekarang silakan tunjukkan Injil yang asli. Justru sebagai penginjil jalanan inilah saya menyadarkan kepada Anda bahwa Injil yang asli itu sudah tidak ada.
Jadi bagaimana mungkin Anda ngotot minta saya tunjukkan yang asli? Sementara Anda yang Kristen saja hanya pegang terjemahan. Sadar nggak Anda? Sekarang buka cakrawala berpikir Anda. Apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, surat-surat Paulus? Coba, apa yang Anda pikirkan kemudian dengan pertanyaan saya ini? Pasti Anda akan menjawab tidak, iya kan? Nah, sementara Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman yang disampaikan kepada dia. Nah, sekarang pertanyaannya, mana firman-firman itu? Firman-firman itu sudah dirubah-rubah. Makanya Al-Quran menerangkan, Pawailul lilladina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna hadha min indillah. Mereka menulis kitab. Tetapi apa yang mereka tuliskan itu adalah bukan pewahyuan, bukan firman Allah. Lalu mereka mengatakan itu adalah firman dari Tuhan. Coba. Masih kurang apa lagi coba yang saya terangkan kepada Anda? Sebagai penginjil jalanan, justru saya menyadarkan kepada Anda, kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah tulisan orang-orang yang dituliskan berdasarkan atas kesaksian. Anda minta Injil yang asli. Sementara di tangan Anda yang ada hanya terjemahan. Itu pun bukan terjemahan dari kitabnya Yesus. Bukan terjemahan dari kitab yang diajarkan oleh Yesus, tapi terjemahan dari buku-buku yang ditulis oleh orang yang gemar menulis pada masa itu. Tidak dituliskan berdasarkan atas pewahyuan. Bukan firman yang diterima oleh Yesus kemudian mereka tuliskan, bukan. Andaikan firman yang diterima Yesus mereka tuliskan, maka Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan semua-semuanya itu akan menuliskan dengan tulisan yang sama, dengan kata-kata yang sama, dengan makna yang sama. Karena Yesus cuma seorang sebagai narasumber. Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Maka semua muridnya yang menerima firman dari Yesus akan menuliskan irama, nada, dan kata-kata yang sama. Itu yang perlu kamu paham. Jadi sebagai penginjil jalanan, saya hadir justru menyadarkan Anda dari tidur panjang Anda, bahwa kitab yang Anda imani itu adalah bukan firman Tuhan. Paham sampai di sini? Baik, Bang Juma ya, ini saya lagi dinas, tapi ya santai-santai saja kita ya. Jelas kamu takiyah. Tadi ngomong kalau saya bisa jelaskan apa itu Injil, kamu akan tunjukkan Injil yang asli. Ya maklum sih, takiyah kan berbohong boleh ya. Ali Imran 3:28. Itu Injil Lukas, Yohanes, Markus, Matius. Mereka adalah murid-murid Yesus. Ya, mereka menulis Injil itu tuntunan Roh Kudus. Seperti 2 Petrus 3:16, Paulus ya. Dia adalah sahabat kekasih Kristus dan dia menulis dengan hikmat daripada Allah. Seperti itu. Jadi kamu tuh harus sadar ya. Kamu bilang beriman kepada Injil Taurat, tapi kamu tidak tahu Injil dan Taurat yang asli. Tapi kamu bilang itu diubah-ubah, palsu. Jadi Injil dan Taurat yang kamu iman itu di mana? Ya, itu nggak masuk logika ya. Harus sadar Bang Juma ya. Injil, Taurat, Zabur itu lebih dahulu ada sebelum Quranmu gitu ya. Kitabmu itu kitab junior bro. Ya seperti itu penjelasan saya. Jadi kesimpulan, kamu tidak bisa menunjukkan Injil yang asli ya. Jadi jangan suka ngomong ubah-ubah, palsu. Kalau yang asli tidak bisa tunjukkan, namanya kamu tuh pemfitnah. Ya, clear. Kalau Lukas menulis Injil tuntunan Roh Kudus, kenapa Lukas masih melakukan penyelidikan? Ayo,
Kenapa Lukas melakukan penyelidikan hanya untuk menulis ayat per ayat? Kalau itu adalah bimbingan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus menurut Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Apa yang dia sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Baca Yohanes 16 supaya kamu paham. Nah sekarang, kalau Roh Kudus saja tidak berbicara dari dirinya sendiri, apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Lantas Lukas ini menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Lalu yang kamu katakan bimbingan Roh Kudusnya mana? Ayo, silakan Anda terangkan. Mengenai Injil, saya sudah sampaikan sama kamu dari awal tadi. Injilnya Yesus itu telah dirubah-rubah. Untuk membuktikan sekarang tentang Injil, maka yang harus kita buktikan adalah kedudukan gospel. Apakah itu ajaran Yesus atau bukan? Apakah itu kitabnya Yesus atau bukan? Kalau bukan, berarti betul apa yang saya katakan. Betul apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ngerti sampai sini? Kata siapa Muslim taat itu tidak murtad? Wah, salah besar. Justru Muslim yang taat itu adalah murtad dari agamanya. Sebab ya, kekuasaan Tuhan dan Tuhan sendiri itu tidak membuat agama, apalagi menurunkan agama, begitu. Jelas? Nah itulah kebahlulanmu. Padahal Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, makanya kamu mengaku namamu Kadrun karena memang dungu. Yang merubah Injil adalah Muhammad ya, bukan Lukas, bukan siapa. Yang merubah Injil adalah Islam. Karena Islam nggak ada Injilnya. Islam mana ada Injil? Kalau Injil ini untuk Israel, kok mana Islam punya Injil? Kalau kamu ngomong-ngomong Injil, kamu yang merubah Injil. Kamu aja agamamu merampok kata Injil dari Al-Quran. Bocor halus. Untuk apa Al-Quran ngomong tentang Injil? Sebab Injil bukan untuk Islam, ya. Kamu katakan Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Kok apaan sih? Ngomong-ngomong Injil itu apa sih relevannya kamu ngomong-ngomong Injil? Kalau itu untuk Israel. Kalau Yesus untuk Israel. Untuk apa Injil? Untuk apa hal-hal itu harus diceritakan di dalam Quran? Bukan itu kerja Quran loh. Kalau kamu memang imannya tidak terkait dengan misi dari Yesus, buat apa sih kamu ciplak-ciplak ya, kamu mencupit-cupit segala kitab-kitab Yahudi yang nggak ditujukan ke kamu. Bocor halus. Agar supaya umat Islam itu paham bahwa besok kalau ada yang datang membawa-bawa kabar tentang Injil, mengatakan ini Injil, kamu jangan percaya. Paham? Wah, sekelas Ustadz Zuma menghadapi PB Lugas. Memang Ustadz Zuma bisa mengalahkan PB Lugas, Ustadz. Mahadewa saja itu menyerah kalah itu, menyatakan menyerah melawan PB Lugas. Bisa tunjukkan di mana Lukas melakukan penyelidikan dalam hal apa? Coba saya ingin tahu dulu secara khusus. Ya. Sekarang ayo kamu tanggung jawab. Kamu bilang kalau sudah jawab kamu tunjukkan Injil yang asli. Jangan ngomong penginjil jalanan. Kalau kamu udah bilang penginjil, berarti kamu tahu apa itu Injil. Ya, Bang Juma ya. Silakan tunjukkan. Ya, itulah makanya aku bilang, sebagai penginjil jalanan, kehadiran saya itu untuk mengajarkan kalian tentang kebenaran.
ya, dan meluruskan segala kesalahpahaman kalian terhadap Yesus, termasuk terhadap kitab Injil. Jadi Lukas yang bukan murid Yesus ini, yang menuliskan karya tulis bukan berdasar terhadap pewahyuan ini, itu sudah mengakui di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 3 aja dulu supaya kamu paham. Apa yang dikatakan oleh Lukas itu adalah berdasar terhadap penyelidikannya dia. Ya, ketika dia mengatakan bahwa apai deper poloi ever irisan anastasetai, dia gesin di ayat pertama. Kemudian di ayat keduanya jelas dia mengatakan bahwa apa yang dia susunnya itu adalah berdasarkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka. Katos paredosan, ya, hemin hoi up. Jadi dia ceritakan bahwa sebagaimana yang diceritakan oleh pembawa berita kepada mereka atau saksi-saksi kepada mereka, kepada Lukas maksudnya. Lalu di ayat ketiganya, maka Lukas ini tertarik. Makanya dia melakukan penyelidikan. Adokse kamoi parekolotou tekoti anoten pesin akribos katekeks, ya. Lalu dikatakan bahwa soi garapsai katiste kratiste Theophile. Ya. Jadi kepada Theophilus dia mengatakan bahwa tulisannya ini, ya, berdasarkan atas penyelidikan atas segala peristiwa dengan cara seksama. Jadi sangat jelas bahwa apa yang dituliskannya itu berdasarkan dari hasil penyelidikan. Nah, ini bukan Injil Yesus ini. Inilah Injil yang kamu katakan sebagai Injilnya Yesus, padahal bukan. Nah, mana Injil Yesus itu? Ya sudah dirubah. Udah dirubah-rubah menjadi kitab yang ini nih yang kamu imani sekarang. Ayo, jadi bagaimana mungkin saya bisa menunjukkan kepada Anda yang asli, sementara yang ada di tangan Anda itu adalah terjemahan, dan aslinya memang sudah tidak ada. Paham enggak sampai di sini? Aneh, ngomongnya penginjil jalanan, tapi orang bawa Injil jangan percaya. Waduh, Bang Juma, piye kamu ini ya? Ayo tunjukkan ya, satu hal yang kamu ingat ya, bahwa Lukas itu dia seorang dokter dan dia bukan orang Yahudi, dan dia tidak menyaksikan Yesus secara langsung. Ya, makanya dia melakukan penelitian bersama Paulus. Makanya Bang Juma, kamu bacalah Injil itu dari awal sampai habis. Jangan tukang copot-copot ayat. Oh, tadi kamu belum jawab loh Bang Juma. Yesus kan percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Apakah kamu percaya? Pertanyaan saya banyak yang belum dijawab tadi loh. Silakan. Karena itulah saya katakan dia bukan menulis berdasarkan pewahyuan, tetapi karya tulisnya dia tuliskan hanya berdasarkan atas penyelidikan. Berarti dia ini adalah wartawan. Ngerti enggak sampai sini? Bang Juma, kan saya sudah jelaskan. Lukas itu bukan orang Yahudi. Dia seorang dokter. Dan dia tidak menjadi saksi. Tidak melihat Yesus secara langsung. Jadi kalau dia menyelidiki ya wajar loh. Supaya tidak salah. Contoh nih. Saya nggak kenal Bang Juma. Emang saya terus asal-asalan. Kan saya mesti selidiki. Bang Juma temannya siapa, bagaimana karakternya. Seperti itu bro. Ya, sekali lagi saya masih tegaskan. Kamu bilang, kamu penginjil jalanan. Kalau yang namanya penginjil, ya, itu pasti kamu punya kitab Injilnya sebelum kamu menginjil kan. Tadi kamu sudah janji sama saya loh. Akan tunjukkan Injil yang asli. Mana? Tunjukkan. Bang Juma kan seorang ustadz. Jadi perkataan dipegang sebagai laki-laki ya.
akan saya kejar terus itu Injil yang asli yang kamu janjikan. Nah, yang kedua, kamu percaya atau tidak, Bang Juma? Yesus percaya kepada Allah Bapa di surga. Matius 26:39. Ayo, jawab, silakan jelaskan. Ya karena itulah saya katakan tulisan Lukas ini, karya tulis Lukas ini bukan firman Tuhan, tapi surat kabar robek. Karena tidak berasal dari narasumber yang sesungguhnya, bukan berasal dari Yesus. Paham tidak sampai di situ? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, di dalam kitabmu Lukas ini, Teopilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Karena itulah saya terpanggil untuk menyusunnya kembali berdasarkan atas penyelidikan akan peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi apa yang dituliskan Lukas ini bukan firman Tuhan, tapi karya tulis yang berdasar terhadap penyelidikan. Paham tidak? Makanya saya katakan saya adalah penginjil jalanan yang menyadarkan kamu tentang ajaran Yesus. Nah, tadi katanya Bang Juma mengikuti Yesus. Sekali ditegaskan, saya bukan Bani Israel. Tapi umat Islam disunat itu mengikuti Abraham, Ibrahim. Di Kejadian 17, perjanjian Allah kepada Ibrahim dan budaknya harus disunat. Allah perintahkan. Nah, kalian umat Islam mengikuti loh Abraham. Ya, Bani Israel. Gimana itu? Waduh, ngeles sana ngeles sini. Jadi bingung saya, Bang Juma. Nah, makanya sebagai penginjil saya harus mengajarkan kepada saudara. Jadi Nabi Musa itu punya syariat, punya aturan main di dalam prosesi penyembahan terhadap Sang Pencipta alam. Dia punya syariat sendiri, aturan-aturan dalam beribadah sendiri. Aturan dalam beribadah yang diajarkan oleh hukum Taurat itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Yesus kemudian datang. Yesus datang apakah membawa hukum baru? Tidak. Yesus justru mengajak Bani Israel untuk kembali kepada hukum Nabi Musa. Jadi Yesus itu yang membawa hukum baru. Nah, lalu datang Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dari seluruh risalah kenabian, dari seluruh aturan Tuhan. Dia sempurnakan. Nah, jadi kaitannya dengan hukum dalam penyembahan kepada Sang Pencipta alam semesta, itulah kemudian yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, disebut dengan syariat atau hukum-hukum. Ya, tetapi sembahannya sama, hanya cara penyembahan, prosesi ibadah saja yang berbeda. Jadi kalau tadi saya mengatakan saya pengikut Yesus, artinya saya mengikuti Yesus menyembah kepada Allah. Yesus taat kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, yang merupakan syariat dari Allah. Saya taat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kesamaan, itu karena disempurnakan aja. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh alam semesta, sementara Musa, Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel. Paham? Jadi sejatinya Bang Hasan Wijaya itu bukan ikut kepada ajaran pagan, ya, dengan cara menyembah seperti itu. Tapi sejatinya, karena Anda bukan Bani Israel, sejatinya ikut Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak seperti Yesus, diutus hanya kepada Bani Israel saja. Paham sama sini, Bang? Oke, para sahabat sekalian. Karena saudara Sanjaya, ya, beberapa debater Kristen lainnya sudah meninggalkan grup, ya, tidak lagi membalas VN. Karena itulah kemudian saya cukupkan sampai di sini. Semoga sahabat
bisa menjadikan ini sebagai sebuah pengingat bagi kita semua bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu adalah agama kebenaran, dan kebenarannya tidak bisa ditawar-tawar, kebenarannya tidak bisa ditutupi dengan fitnah dan juga asumsi, ya, apalagi dengan takiyah. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya selama ini, dan saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan sahabat-sahabat yang begitu setia, ya, mendukung channel kita ini supaya menjadi channel yang besar dan menjadi salah satu channel yang menyuarakan kebenaran Islam dan juga menjaga umat dari gerakan-gerakan misionaris penjajah Indomie. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.